Pernahkah kau bertanya, bagaimana sebuah radio, kotak mati tanpa nyawa, bisa menangkap siaran musik dari stasiun yang berjarak ratusan kilometer? Jawabannya sederhana namun begitu dalam maknanya. Frekuensi. Radio itu disetel pada frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun pemancar. Ketika keduanya beresonansi, terjadilah keajaiban. Suara tercipta dari kehampaan. Sekarang, bayangkan sejenak, bagaimana jika pikiranmu, kesadaranmu, juga merupakan sebuah pemancar. Sebuah pemancar yang jauh lebih canggih, jauh lebih kuat daripada menara radio manapun yang pernah dibangun oleh peradaban manusia. Ini bukanlah sekadar metafora, sahabat jiwa. Ini adalah sebuah realitas yang bergetar di balik tabir dunia yang kita lihat. Nikola Tesla, salah satu pemikir paling cemerlang dalam sejarah, pernah berkata, jika kau ingin menemukan rahasia alam semesta, berpikirlah dalam kerangka energi, frekuensi, dan vibrasi. Pikiranmu bukanlah entitas yang diam dan pasif. Setiap kali kau berpikir, merasakan, meyakini sesuatu, ada denyut elektrik yang terjadi di dalam otakmu. Ada gelombang biokimia yang mengalir di tubuhmu. Ini adalah fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Setiap pikiran adalah sebuah peristiwa energi. Setiap perasaan adalah sebuah getaran. Getaran inilah, frekuensi inilah, yang kau pancarkan tanpa henti ke alam semesta. Dunia fisika kuantum mulai menyibak sebuah kebenaran yang mengejutkan. Sebuah kebenaran yang telah dibisikkan oleh para filsuf selama ribuan tahun. Max Planck, sang bapak teori kuantum, dengan berani menyatakan, saya memandang kesadaran sebagai hal yang fundamental. Saya memandang materi sebagai turunan dari kesadaran. Pikirkan implikasinya. Kesadaran sebagai sumbernya. Materi sebagai akibatnya. Ini berarti keadaan batinmu, kualitas pikiran dan perasaanmu, bukanlah sekadar reaksi atas apa yang terjadi di luar sana. Bukan. Justru sebaliknya. Keadaan batinmu adalah sebuah aksi, sebuah daya kreatif yang secara aktif ikut serta dalam membentuk realitas yang kau alami. Ketika pikiranmu terus-menerus bergetar pada frekuensi kekurangan, ketakutan, dan keraguan, semesta, dalam kebijaksanaannya yang netral, tidak punya pilihan lain selain menyajikan realitas yang beresonansi dengan getaran itu. Namun, ketika kau secara sadar, dengan segenap jiwa, memilih untuk menyetel dirimu pada frekuensi kelimpahan, rasa syukur, harapan, dan keyakinan, maka sebuah pergeseran fundamental mulai terjadi. Seperti yang sering dikutip dari Albert Einstein, segalanya adalah energi. Selaraskan dirimu dengan frekuensi dari realitas yang kau inginkan, dan kau tidak bisa tidak mendapatkan realitas tersebut. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini bukan tentang angan-angan kosong. Ini adalah tentang sebuah penyelarasan yang radikal. Penyelarasan antara dunia di dalam dan dunia di luar. Kau tidak sedang menarik rezeki dari luar. Kau sedang membangkitkan dan meresonansikan potensi rezeki yang sudah ada di mana-mana, dengan menyamakan frekuensi batinmu dengannya. Maka pertanyaannya bukanlah, bagaimana cara mendapatkan rezeki? Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, frekuensi apa yang sedang kau pancarkan? Detik ini, pikiranmu adalah asal-muasalnya. Namun, jangan salah mengerti sahabat jiwa. Ini bukan tentang repetisi kosong dari kalimat-kalimat positif. Bukan tentang menipu akal sehatmu ketika hatimu sedang merasakan sebaliknya. Semesta terlalu cerdas untuk diperdaya oleh kepura-puraan semacam itu. Ada sebuah lapisan yang jauh lebih dalam, lebih kuat dari sekadar pikiran sadarmu. Filsuf dan psikolog Carl Jung pernah memberikan sebuah peringatan yang tajam. Hingga kau berhasil membawa alam bawah sadarmu ke alam sadar, ia akan terus mengendalikan hidupmu, dan kau akan menyebutnya takdir. Getaran yang sesungguhnya kau pancarkan bukanlah apa yang kau ucapkan, melainkan apa yang bersemayam di dasar keyakinanmu. Apa yang bergetar di ruang sunyi hatimu, bahkan ketika kau tidak sedang memikirkannya. Pikirkan ini, pikiran adalah cetak birunya. Ia adalah rancangan arsitektur dari realitas yang kau inginkan.
Namun, emosi, perasaanmu adalah daya listriknya. Ia adalah energi yang menghidupkan rancangan itu. Sebuah pikiran tentang kekayaan tanpa perasaan syukur yang tulus dan mendalam hanyalah sebuah gambar mati. Sebuah doa tentang cinta tanpa getaran kasih yang nyata dari dalam dirimu hanyalah gema di ruang hampa. Maka tugasmu bukanlah sekadar berpikir. Tugasmu adalah merasakan. Tugasmu adalah menjadi frekuensi itu sendiri. Bukan menunggu rezeki datang untuk merasa berkelimpahan. Kau harus merasa berkelimpahan terlebih dahulu, agar rezeki mengenali frekuensimu dan datang menghampiri. Inilah prinsip resonansi dalam bentuknya yang paling murni. Ketika dua garpu tala disetel pada nada yang sama, memukul salah satunya akan membuat yang lain ikut bergetar tanpa disentuh. Kau adalah garpu tala itu, dan perasaanmu adalah pukulan yang membuatnya bergetar. Maka, pejamkan matamu sejenak, heningkan duniamu, dan tanyakan pada dirimu dengan jujur, bukan pada pikiranmu, tapi pada hatimu. Frekuensi apa yang sesungguhnya sedang bergetar di dalam sana? Dan mungkin, dalam kejujuran yang hening itu, kau tidak menemukan apa yang kau harapkan. Mungkin yang kau temukan adalah getaran cemas, gema dari kegagalan masa lalu, atau bisikan keraguan yang tak pernah benar-benar padam. Jangan berkecil hati. Kau tidak sendirian. Pikiranmu, jika dibiarkan tanpa kendali, secara alami akan condong pada mode bertahan hidup. Ia adalah sebuah mekanisme purba yang dirancang untuk mendeteksi ancaman, melihat kekurangan, dan mengantisipasi bahaya. Ia seperti taman yang jika tidak dirawat, dengan sendirinya akan ditumbuhi ilalang ketakutan dan semak belukar kekhawatiran. Namun, kau bukanlah taman itu. Kau adalah penjaga gerbang dari taman kesadaranmu. Kau memiliki sebuah kekuatan yang seringkali terlupakan, sebuah daya yang mampu mengubah lanskap batinmu secara keseluruhan. Kekuatan itu adalah perhatian. Psikolog besar William James menyatakan dengan begitu jernih, "Pengalamanku adalah apa yang aku setujui untuk kuperhatikan." Ulangi itu dalam batinmu. Pengalamanmu adalah apa yang kau setujui untuk kau perhatikan. Ini bukanlah penyangkalan terhadap realitas. Jika badai datang, kau tidak perlu berpura-pura melihat matahari. Namun, kau punya pilihan. Apakah kau akan memfokuskan seluruh perhatianmu pada deburan ombak yang mengancam, atau pada mercusuar kokoh yang memancarkan cahaya penuntun? Keduanya adalah bagian dari realitas yang sama. Namun, kemana kau arahkan fokusmu, kesanalah energimu mengalir. Kesanalah getaran batinmu akan berlabuh. Ini adalah tindakan sadar untuk mencari dan berdiam dalam rasa syukur atas secangkir kopi di pagi hari. Ini adalah disiplin untuk secara sengaja merasakan kelegaan saat pekerjaan kecil selesai dengan baik. Ini adalah keputusan untuk mengalihkan fokus dari apa yang belum kau miliki kepada apa yang sudah melimpah di hadapanmu saat ini. Ilmu neuroscience modern menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk dan menata ulang dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman. Bayangkan sebuah jalur di tengah hutan. Semakin sering kau lewati, semakin jelas dan mudah jalan itu dilalui. Begitu pula dengan sirkuit di otakmu. Setiap kali kau memilih untuk fokus pada rasa syukur, pada kelimpahan, pada solusi, kau sedang merintis dan memperlebar sebuah jalur saraf baru di dalam hutan lebat otakmu. Sementara jalur lama yang penuh kecemasan, perlahan akan tertutup kembali karena jarang dilalui. Kau secara harfiah sedang membangun ulang arsitektur batinmu. Ini adalah seni tertinggi, seni memahat jiwa, seni menjadi sang alkemis yang mengubah getaran timah dari rasa takut menjadi getaran emas dari kelimpahan sejati. Namun inilah paradoksnya, sahabat jiwa. Kita hidup di dunia yang memuja, melakukan, mengejar, berusaha, berjuang. Kita diajarkan bahwa hasil adalah buah dari kerja keras tanpa henti. Tetapi hukum frekuensi bekerja pada ranah yang berbeda.